Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'da. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rahasia usia 50 tahun ke atas atau rahasia bilangan 50. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama, salah satu intelektual di Kairo, Mesir, bernama Syekh Sanadi. Beliau menulis buku Madza Ya'rif Ar-Rijalu 'Anin Nisa. Dalam satu tema atau sub pembahasan buku itu membahas tentang rahasia angka 50, ay asraru al-khamsin. Nah, dalam keterangan itu dijelaskan bahwa pada usia 50 tahun orang, khususnya laki-laki ya, ar-rijal atau ar-rajul, itu sebaiknya tidak memikirkan hal yang sifatnya duniawi lagi. Tidak perlu punya keinginan ini, punya keinginan itu, ingin membangun ini, ingin membangun itu, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, dan lain sebagainya. Jalani saja di usia 50 tahun ke atas ini secara mengalir. Terima apa adanya, apa yang ada pada diri kita, dirimu masing-masing, terima dengan penuh kesyukuran. Kenapa? Karena pada usia 50 tahun ini, kekuatan nafsu kita itu menggejolak yang luar biasa. Keinginan untuk meraih sesuatu yang lebih-lebih itu luar biasa. Dorongan untuk meraih jabatan, dorongan untuk memperlanggengkan kekuasaan, dorongan untuk memiliki hal yang sifatnya hedonistik itu semakin menggila. Maka kalau itu tidak disadari, kemudian dibarengi dengan keinginanmu sendiri, keinginan nafsu dan keinginanmu, dia akan menjadi berkolaborasi antara keinginan dirimu yang semakin kuat dibarengi dengan keinginan hawa nafsumu di usia 50 tahun ini. Maka di usia 50 tahun ini cukup nikmati 50 tahun ke atas, ya toh. Kenapa? Karena kecerdasan semakin menurun, sementara nafsu semakin menggila. Maka nikmati yang ada, syukuri yang ada, jalani tanpa punya keinginan apapun. Tanpa punya keinginan itu loh, kamu akan didorong untuk berkeinginan-keinginan. Ya toh. Maka dorongan keinginan itu jangan kau sambut dengan keinginan dirimu. Kalau dorongan keinginan nafsumu itu kau sambut, kau kolaborasikan, kau kumpulkan dengan keinginan nafsumu dan keinginan dirimu sendiri bergabung menjadi kuat luar biasa, maka kamu akan semakin menghalalkan segala cara. Tapi kalau di usia 50 tahun misalnya, kamu mendapatkan anugerah tanpa ngoyo-ngoyo, tanpa keinginan dirimu ya, diberi oleh Allah kenikmatan, maka bersyukurlah. Disitulah kamu akan bisa menikmati sesuatu yang luar biasa sehingga melahirkan kesyukuran. Maka bagi bapak-bapak terutama ar-rajul atau ar-rijal di usia 50 tahun ini hati-hati. Ya toh. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang anugerah dari Allah, syukuri, kuat-kuatnya kamu. Tapi kalau kamu tidak diberi keinginanmu itu, ya jangan sampai kamu menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, alias melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, lalu menjadikan kamu terbawa oleh nafsumu. Maka Al-Quran itu di yang 50 itu surat Al-Quran yang jumlahnya 114 surat. Yang ke-50 itu surat Qaf namanya. Qaf itu simbolnya kan begini ya. Qaf itu ada titik duanya. Itu melambangkan wiqayah. Jadi di usia 50 ini hendaknya kamu qaf wiqayatuna. Benar-benar membentengi hawa nafsumu, jangan sampai menguasai dirimu. Jangan sampai kamu tidak membuat benteng alias kamu terlepas dari imanmu dan bahkan keinginan dirimu berkolaborasi dengan nafsu yang semakin menggila, maka kamu akan celaka. Bacalah ini, Qaf wal Qur'anil Majid. Surat ke-50. Surat ke-Khamsin, surat 50, maka di Arab itu ada Jabal Khamsin. Itu simbol Jabal itu wanita, Khamsin itu laki-laki. Jadi hati-hati,
Hati-hati dan hati-hati di usia 50. Jangan punya keinginan ini, punya cita-cita ini, punya keinginan itu. Kenapa? Kalau kamu punya itu disambut oleh nafsumu yang semakin menggila, kamu akan semakin gila. Baca surat ini didahului dengan qaf wiqayatuna qaf wal Qur'anil Majid. Satu ayat aja. Qaf wal Qur'anil Majid. Atau dua ayat ya. Qaf, satu ayat, wal Qur'anil Majid. Agar supaya menjadi wiqayah terhadap diri kita tidak terbawa oleh kuatnya nafsu kita, sehingga keinginan-keinginan diri itu menjadi terkendali. Dan kalau kita sudah bisa begitu, justru kamu akan diberi. Justru di usia 50 ini akan diberi tanpa kamu meminta, dan pemberian itu adalah sesuatu yang bisa kau nikmati luar biasa. Maka bersyukurlah bagi Anda yang tidak punya keinginan ini itu tapi diberi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.